Jemaat Tuhan, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya sampai hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, yang kuat, ya. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Dan saya percaya dan saya terus berdoa buat saudara-saudara supaya di hari-hari ke depan saudara tetap sehat, saudara tetap kuat. Kita boleh ikuti setiap ibadah baik online maupun offline, ya. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul tidak cukup baik, ya, tidak cukup baik. Minggu lalu kita sudah belajar, ya, dan kita sudah membahas tentang pikiran roh, ya, mengisi pikiran kita ini dengan roh Tuhan, dengan pikiran-pikiran surgawi, ya. Saudara tahu kenapa kok kita ini harus mengisi pikiran-pikiran kita ini dengan apa yang firman Tuhan sampaikan, ya? Karena saudara, pikiran kita ini seringkali terisi, ya, entah itu disengaja atau itu tidak disengaja, ya. Pikiran kita ini diisi dengan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu tidak cukup baik, ya. Kurang artinya, saudara. Seringkali kita merasa kurang pandai lah, kurang pinter lah, ya. Kita merasa kurang sempurna, kurang bagus, ya. Saudara-saudara, kurang ini, kurang itu, dan lain-lain. Berapa banyak di antara kita, ya, yang pernah berpikir seperti itu? Saya yakin semua kita pasti pernah berpikir seperti itu. Dan ini tidak cuma terjadi di pikiran kita, saudara. Seringkali entah secara verbal maupun non-verbal, ya, orang lain bisa melakukan itu kepada kita. Orang lain bisa berkata, ya, berpikir bahwa kita ini tidak cukup baik, ya. Orang lain bisa berpikir, ya, berkata si A itu kurang pintar, kurang pandai, ya, kurang talenta, kurang skill, dan lain-lain. Nah, mungkin hari ini saudara ada di antara saudara-saudara yang datang, ya, dengan membawa beban. Beban sering diremehkan orang, ya. Sepertinya kita ini dikucilkan oleh orang. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa semua pikiran saudara tentang ketidakmampuan saudara, tentang ketidakberdayaan saudara, tentang ketidaksempurnaan saudara, itu Tuhan bisa mengubah semuanya menjadi sesuatu yang baik. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara-saudara, Daud, ya, siapa yang tidak tahu Daud? Semua tahu tentang Daud. Daud itu seorang raja, ya, yang luar biasa. Meskipun dia itu memiliki banyak kelemahan, gak sempurna, tapi dia termasuk orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya. Biasanya orang itu tahu Daud itu atau mengerti Daud itu dengan dua hal. Daud itu sebagai raja dan Daud itu orang yang pernah mengalahkan Goliat. Betul lah saudara ya. Ini contoh, ya, orang-orang duniawi. Saudara, melihat seseorang hanya dari prestasi, ya, hanya dari yang terlihat oleh mata. Tapi gak dilihat Daud itu berawal dari mana. Daud itu sebelum menjadi raja itu dia itu siapa, saudara? Daud sebelum diurapi oleh Samuel, dia itu bukan apa-apa, saudara, ya. Cuma gembala, ya. Cuma gembala, bukan gembala sidang, saudara. Gembala, betul-betul gembala, gembala ternak, ya. Nah, coba saudara, kita baca kisahnya, ya, supaya kita lihat seberapa bukan siapa-siapanya Daud itu. Dalam 1 Samuel, ya, dikatakan ayat 6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab,
Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ya. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Jadi saudara, Samuel datang ke rumahnya Isai, disuruh Tuhan karena salah satu dari anaknya Isai ini akan diurapi untuk menjadi raja. Ya, saudara-saudara, sebagai seorang bapak, tentu saudara bangga, ya toh, kalau tiba-tiba anak saudara diutus Tuhan jadi raja. Wah, pastinya membanggakan sekali, saudara. Makanya anak-anaknya dipanggil semua, ya, untuk menghadap Samuel. Supaya apa? Supaya bisa dilihat sama Samuel. Nah, saudara, tapi kita lihat ayat yang ke-11. Isai lupa, ya, lupa kalau punya anak satu lagi. Artinya apa, saudara? Artinya Isai ini memang tidak melihat Daud sebagai kandidat, ya, sebagai calon yang akan dipilih oleh Samuel untuk menjadi raja. Yang dilihat oleh Isai ini mungkin perawakannya, ya, mungkin kegagahannya, kekuatannya, ya, dan yang kakak-kakaknya Daud ini loh yang memenuhi kriteria itu. Sampai Daud pun tidak dipanggil karena Isai merasa Daud gak punya kapabilitas apa-apa untuk menjadi seorang raja. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Daud yang merasa dikucilkan karena mungkin dia yang paling muda, ya. Kata orang Jawa itu paling bau kencur, ya, paling kecil perawakannya, tidak punya skill perang apa-apa. Lalu kerjaannya cuma ngembalain ternak terus, saudara. Saudara bisa bayangkan perasaannya sebagai seorang anak yang tidak dianggap, ya. Itu yang dirasakan oleh Daud, saudara. Dan mungkin ini juga yang dirasakan oleh saudara hari ini, ya. Saudara dianggap remeh karena saudara kurang punya skill di area tertentu. Saudara dianggap remeh karena saudara masih remaja, masih kecil, masih muda, tidak punya pengalaman, ya. Saudara dianggap remeh karena mungkin saudara bukan dari keluarga yang berada, atau mungkin saudara merasa saudara ini gak cukup layak karena saudara terlalu sering melihat apa yang ada di sosial media, ya, merasa gak bisa memenuhi standar orang lain dan lain-lainnya, ya. Itu juga yang dirasakan oleh Daud, saudara. Nah, ketika seseorang memiliki perasaan itu, perasaan tertolak, perasaan tidak cukup baik, ya, itu akan cenderung membuat orang tersebut melewatkan kesempatan untuk bangkit. Ya, ketika ada opportunity datang, ada kesempatan datang, yang ada di pikiran orang tersebut bukan aku bisa, aku mampu, tapi yang ada di pikirannya, aku kayaknya gak bisa deh, katanya. Aku gak mampu deh, ya, karena omongan orang, perasaan ditolak orang, perasaan tidak cukup baiknya itu melebihi optimismenya, keyakinannya, dan imannya, saudara.
Dan saya rasa Daud pun sangat memungkinkan bisa jadi seperti itu. Sangat bisa dia jadi orang yang pesimis, jadi orang yang tidak punya keberanian, jadi orang yang tidak percaya diri. Ya, tapi apakah Daud seperti itu? Tidak, saudara. Daud tidak begitu. Di tengah-tengah perasaan tertolaknya itu, di tengah-tengah perasaannya tidak cukup baik, kurang mampunya itu, Tuhan bersama dengan Daud. Ya, bahkan dikatakan dalam Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Jadi ketika dia lagi mengembalakan domba-dombanya, Daud itu cari Tuhan. Tuhan yang mengasihi dia, Tuhan yang mencintai dia, Tuhan yang mengerti perasaannya, yang tahu pergumulannya. Daud mencari Tuhan. Perasaan tertolaknya, perasaan kurang mampunya, perasaan lemahnya diganti dengan apa? Dengan quality time dengan Tuhan. Ya, berapa banyak dari kita yang merasa tertolak, merasa tidak cukup baik, kita malah perginya ke hal-hal lain. Ya, saudara, kita mengalihkan pikiran kita dengan nonton film, nonton drama Korea, ya toh, nonton TV, main game, yang ujung-ujungnya tidak menyelesaikan masalah kita, ya saudara, tapi hanya menunda saja. Ya, pernah gak saudara mengalami ini? Tapi Daud dia berbeda. Dia belajar untuk melihat hati Tuhan. Ya, dia belajar untuk melihat purpose Tuhan, tujuan Tuhan. Dia punya quality time yang baik dengan Tuhan. Sampai akhirnya apa? Ketika Daud melawan Goliat pun yang kelihatan sangat mustahil untuk dikalahkan, dia berani berkata, "Aku datang dengan nama Tuhan." Karena apa? Karena Daud tahu bahwa Tuhan ada di pihaknya. Dia gak berpihak pada opini-opini orang lain. Dia tidak berpihak pada asumsi dan pikirannya sendiri. Dia gak berpihak pada standar orang lain. Yang dia tahu adalah Tuhan ada di pihaknya. Tuhan bersama dengan dia. Katakan amin, saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu mau, ya, agar kita ini terus berakar di dalam Dia. Ya, Dia tahu seringkali kita ini gampang teralihkan, ya, karena sering mendengar suara orang lain, mendengar opini orang lain, dan lain-lain. Dan banyak kali yang harusnya dibenahi itu bukan raksasa-raksasa yang di luar sana, saudara, tapi yang di dalam dulu. Apa yang di dalam? Yaitu pikiran kita, asumsi kita, jati diri kita. Nah, dan ini semua hanya bisa diberikan kalau kita punya quality time dengan Tuhan. Seperti Daud. Ya, saudara-saudara, ini adalah kunci keberhasilannya Daud. Dari yang bukan siapa-siapa sampai dia menjadi raja dan orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau saudara mengerti seberapa berharganya saudara di mata Tuhan, seberapa besar potensi yang ada dalam dirimu, seberapa besar tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita tahu itu semua, itu bisa jadi fondasi yang kuat untuk kita menghadapi kehidupan. Ya, kalau hari-hari ini saudara punya perasaan tertolak, punya perasaan tidak cukup baik, kurang ini, kurang itu, ingat Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan, waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh mengikuti ibadah online pada hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan,
untuk kami boleh mengisi pikiran kami dengan pikiran Kristus, pikiran roh, pikiran-pikiran surgawi. Jangan kami melihat ketidakmampuan kami, kekurangan kami Tuhan. Seringkali kami melihat dan kami mendengar kata orang bahwa kurang ini, kurang itu, kurang mampu, kurang pandai, kurang segala-galanya. Dan membuat kami menjadi orang yang akhirnya tertekan Tuhan. Membuat kami menjadi orang yang minder. Tapi kami berdoa Tuhan, ketika kami punya pikiran Kristus, kami percaya Tuhan, kami yakin bahwa kalau kami bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kami. Tuhan mampu membuat yang biasa menjadi luar biasa. Sebab itu tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk kami membuang pikiran-pikiran yang tidak cukup baik itu, yang kurang-kurang itu Tuhan. Tapi kami boleh terus memakai pikiran Kristus dalam hidup kami. Terima kasih, berkati jemaat-jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Berkati rumah tangga mereka, berkati kuliah mereka, berkati kesehatan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap jaga kesehatan saudara-saudara. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita.